Asal mula Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dunia II ditandai dengan perubahan peta politik dunia, khususnya peta politik Eropa. Amerika Serikat dengan paham kapitalismenya sangat berbeda dengan ajaran komunis yang dianut Uni Soviet. Pada dasarnya kedua negara ini sama-sama membenarkan adanya aksi ekspansi ke negara-negara lain, tetapi pada terdapat perbedaan. Amerika Serikat yang melakukan ekspansi adalah kelompok pengusaha yang bertujuan mencari pangsa pasar baru, membuka wilayah baru untuk dijadikan tempat pemasaran produk-produknya, pertanian dan pabrik. Sedangkan Uni Soviet, kegiatan ekspansinya dilakukan oleh para tentaranya yang merupakan alat dari para pemimpin pemerintahan yang mempunyai maksud politik di baliknya, yaitu memperkuat pengaruhnya di belahan bumi ini. Alasan-alasan yang sering digunakan Uni Soviet dalam melakukan ekspansi adalah karena keadaan Uni Soviet yang rentan akan ancaman bahaya baik dari luar maupun dari dalam negeri. Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Joseph Stalin menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya kebijakan buffer, penjagaan wilayah, dan agresivitas dalam melakukan ekspansi. Contoh konkretnya dapat dilihat dari rencana Uni Soviet untuk menguasai Yunani dan Turki tahun 1947. Dalam mewujudkan tujuannya, Uni Soviet memanfaatkan situasi dalam negeri negara-negara tersebut yang pada saat itu sedang kacau akibat perang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Harry S. Truman. Amerika Serikat memperkirakan Uni Soviet akan mengambil kemerdekaan negara-negara tersebut untuk dijadikan sebagai negara orbitnya sehingga Amerika pun ikut membantu Yunani dan Turki. Kebijakan Amerika Serikat dalam membantu negara-negara tersebut dikenal dengan sebutan Truman Doctrine, suatu kebijakan yang bertujuan membantu memulihkan perekonomian serta politik suatu negara sehingga terbebas dari tekanan serta pengaruh kekuatan militer pihak asing. Sebelumnya pada konferensi Potsdam Juli tahun 1945, perbedaan yang terpendam cukup lama tentang Eropa Timur akhirnya muncul kembali ketika Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menginginkan diadakannya pemilu yang bebas di kawasan Eropa Timur. Keinginan tersebut langsung ditentang oleh Stalin. Karena Stalin beranggapan bahwa jika hal tersebut diterapkan maka di Eropa Timur akan terbentuk pemerintahan yang anti-Soviet. Puncak ketegangan dipicu oleh masalah penguasaan wilayah Jerman. Jadi bisa dikatakan bahwa munculnya Perang Dingin ditandai dengan peristiwa krisis Berlin tahun 1948. Pada bulan Mei tahun 1949 mengakibatkan terpecahnya Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat beribu kota Berlin Barat dan Jerman Timur yang beribu kota Berlin Timur. Uni Soviet melebarkan sayapnya ke Bulgaria, Rumania, Hongaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Amerika Serikat pun membendung pengaruh tersebut dengan Truman Doctrine dan Marshall Plan. Marshall Plan adalah bantuan yang diusulkan oleh George Marshall, Menteri Luar Negeri pada masa Truman, kepada negara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara Eropa. Untuk membendung pengaruh komunis di seluruh dunia, Amerika Serikat membuat beberapa fakta pertahanan, yaitu NATO di Eropa Utara dan Barat, SEATO di Asia Tenggara, CNTO di Timur Tengah, dan ANZUS di Australia plus New Zealand. Uni Soviet juga menandinginya dengan Fakta Warsawa dan Komintern, Komunis Internasional. Pemerintah Uni Soviet membuat Molotov Plan untuk menata kembali perekonomian negara-negara Eropa Timur. Selain itu, Uni Soviet membentuk Badan Kerjasama Ekonomi yang bernama Komintern Ekonomi (Comecon). Uni Soviet kembali menguasai daerah Manchuria dan Korea setelah Perang Dunia dan membuat tentara komunis Cina semakin kuat. Amerika perlu membendung pengaruh komunis ke Asia Tenggara dengan melawan Vietmin dari Vietnam Utara. Presiden Eisenhower mengatakan jika Vietnam jatuh ke tangan Uni Soviet maka daerah lain di wilayah Asia pun lambat laun akan terpengaruh juga seperti permainan domino. Pertempuran yang terjadi di wilayah Vietnam antara Vietnam Selatan yang dibantu Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang dibantu Cina dan Uni Soviet pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Soviet dengan membentuk Persatuan Indochina. Bentuk Perang Dingin. Selama Perang Dingin berlangsung, kedua negara adik kuasa tersebut tidak pernah terlibat dalam suatu konflik atau peperangan terbuka. Namun keduanya selalu memberi dukungan kepada negara-negara yang sedang bersengketa. Perlombaan senjata inilah yang membuat kedua belah pihak terlibat dalam konflik ketegangan Perang Dingin. Kedua negara adidaya itu saling berlomba menciptakan berbagai senjata yang mutakhir dan mematikan. Aliansi yang dibentuk oleh Uni Soviet adalah Kominfom atau The Communist Information Bureau tahun 1947 yang merupakan kerjasama ekonomi militer Partai Komunis seluruh Eropa dan Fakta Warsawa tahun 1955, bentuk kerjasama antar negara Eropa yang berhaluan sosialis komunis. Amerika juga membentuk aliansi, di antaranya 1. ANZUS Australia, New Zealand, AS tahun 1951, merupakan fakta pertahanan negara-negara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. 2.
CENTO, Central Treaty Organization Fakta Baghdad, tahun 1955, kerjasama untuk membendung komunis di Timur Tengah Irak-Iran, Turki, Pakistan dan Amerika Serikat. 3. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, tahun 1954, kerjasama pertahanan antara negara-negara Asia Tenggara dengan pihak Barat. Anggotanya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. 4. NATO, North Atlantic Treaty Organization, tahun 1949, negara yang menjadi anggotanya yaitu Inggris, Irlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, Perancis, Portugal, Kanada, dan Amerika Serikat. Tujuannya untuk membendung komunis mulai dari Eropa Utara sampai Turki dan Yunani. Kegiatan spionase tercermin dari tindakan yang dilakukan oleh agen spionase kedua belah pihak yaitu antara KGB dan CIA. KGB Komitet Государственной Безопасности merupakan dinas intelijen sipil atau dinas rahasia Uni Soviet. Sedangkan CIA, Central Intelligence Agency, merupakan dinas rahasia Amerika Serikat. KGB dan CIA selalu berusaha untuk memperoleh informasi rahasia mengenai segala hal menyangkut kedua belah pihak atau negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak. Dalam perkembangan persaingan kedua blok selanjutnya mengarah pada perlombaan ke ruang angkasa. Pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1 tanpa awak dan diikuti Sputnik 2 yang membawa seekor anjing. Amerika Serikat mengimbanginya dengan melancarkan Explorer I tahun 1958, dan disusul dengan Explorer 2, Discoverer, dan Vanguard. Uni Soviet melampaui dengan meluncurkan Lunik dan mendarat di bulan. Pada bulan April tahun 1961, Soviet berhasil mengirimkan kosmonotnya Yuri A. Gagarin ke ruang angkasa dengan pesawat Vostok 1 dan berhasil mengelilingi bumi selama 1 jam 29 menit. Berakhirnya Perang Dingin, tanda-tanda mulai berakhirnya persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan adanya dua faktor yang sangat berpengaruh. Pertama, mulai mencairnya hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini dilihat dari adanya pertemuan yaitu 1. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Non-Proliferation Treaty tahun 1968 antara USA, USSR, dan Inggris. Hasil dari ini adalah kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi tentang persenjataan nuklir kepada negara-negara yang tidak mengembangkan senjata nuklir. 2. SALT Strategic Arms Limitation Talks I dan 2. Perundingan Pembatasan Persenjataan Strategis. 3. START Strategic Arms Reduction Treaty Perjanjian Pengurangan Senjata-senjata Strategis antara USA dan USSR. Hasil perjanjian ini adalah pemusnahan nuklir dengan daya luncur. Kedua, runtuhnya negara adidaya Uni Soviet. Berakhirnya era kebesaran Uni Soviet secara otomatis tidak ada lagi persaingan yang terjadi pada Perang Dingin. Amerika keluar sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia.